Selamat datang kembali di Ada Apa Dengan Kripto. Oke Fox, jadi kemarin tuh sebenarnya Ada Apa Dengan Kripto udah ada di beberapa episode ya, 2-3 episode. Dan sekarang kita kedatangan salah satu orang yang baru. Mungkin sebelumnya pakai kacamata, dan sekarang mungkin kalian kayak kok udah beda nih orangnya nih. Nah, kenalin dulu, ini adalah Agung, salah satu trader dari CoinFox. Jadi di CoinFox tuh lu jadi apa nih? Oh iya, gue di CoinFox tuh cuman sebagai trader aja sih. Oke. Ya, gue yang ngelola Telegram, kadang gue juga ngasih auto di Twitter, di Instagram juga. Itu sih kerjaan gue di CoinFox. Oke, jadi sekarang Mas Agung ini udah bukan, ya lu masih tetap trader kan? Masih tetap trader, dan sekarang trader juga ngisi segmen Ada Apa Dengan Kripto, dan lu bakal ngelihat Mas Agung juga di beberapa sesi dari Ada Apa Dengan Kripto di video-video berikutnya. Oke, langsung kita ke berita yang pertama. Ada berita apa nih di beberapa minggu belakangan ini? Langsung aja dari Mas Agung. Kita ada berita apa nih, Mas? Kalau dari gue sendiri, lu tau gak sih YouTuber yang katanya rungkat sampai 10 miliar? Oh, gue tahu. Jadi tuh, setahu gue nih ya, jadi tuh YouTuber kalau nggak salah tuh namanya Bro Omen. Jadi dia tuh YouTuber ya cukup banyak sih subscribernya, tapi kayaknya lebih banyak CoinFox sih. Sekitar subscriber dia tuh sekitar 1,5 juta. Lebih banyak CoinFox lah ya. Parah cuy. Kualitasnya jadi gak jauh lebih bagus ya. Jelas. Parah. Lanjut. Jadi dia tuh rugi 10 miliar kan. Nah, 10 miliar? 10 miliar cok, itu uang semua tuh kayaknya tuh. Jadi tuh kalau nggak salah uang 10 miliar itu sebenarnya 5 miliar tuh uang dia. Tabungan dia. Terus yang sisanya lagi tuh yang gue tahu dia bilang katanya uang itu tuh didapat dari dia kasbon dari bank dengan ngegadein rumahnya dia. Dan akhirnya totalnya tuh semuanya 10 miliar kan. Jadi dia kasbon di bank dengan ngegadein rumahnya tenor 6 bulan. Ya awalnya sih gimana ya? Awalnya sih dia kayak masuklah di satu instrumen kripto kan. Gue juga nggak tahu sih dia masuk di mana. Dia katanya tuh yang gue tahu dia masuk invest 1 juta, terus akhirnya baliklah profit jadi 10 juta. 10 juta? 10 juta. Micin gak sih? Bisa jadi micin anjing. Scam cuy, parah. Terus ya udah kan, akhirnya dia FOMO lah. FOMO. Akhirnya dia anjing, dia akhirnya all in lah tuh. Jadi dia ngerasa gue bisa dapetin 10 juta, 10 juta. All in dia. All in kan. Terus all-in-nya tuh ya biasa kita kan all-in berapa ratus ribu segala macam ya naiknya berapa lah. Dia all-in-nya 10 miliar anjing. 10 miliar ya, yang gue tahu sih 10 miliar tuh yang gue tahu nih ya, dia katanya tuh bulan pertama masih oke. Bulan 3 bulan masih oke, masih ya uang itu masih ada. Bulan 3 ke-4 bulan ke-5 masih oke. Terus katanya tuh pas dia mendekati bulan ke-6 hilang cok hasilnya. Itu jadi driver Maxim. Di debu uangnya. Jadi driver Maxim. Jadi baju kuning aja. Asli aja, pakai kacamata kan, lusuh, diem. Ya, bro, gue mau cerita gini. Terus sekarang rumahnya gimana? Udah nggak ada? Udah ditahan dong sama bank berarti ya? Tahu sih gue, tapi setahu gue dia katanya sampai ngejual channel dia sampai. Channel dia dijual berarti. Channel YouTube-nya 500 juta kan waktu itu? Ya, dijual 500 juta. Aneh. Itu sih, tapi kayaknya Gil dia kayak boncos gitu. Kayak bukan karena FOMO doang sih Gil. Kayaknya dia juga gak join Telegram kita sih. Parah, jadi Telegram kita tuh selalu cuan gitu. Berarti buat Bromen kalau misalnya nonton, join Telegram kami. Join Telegram kita. Kalau dapetin sinyal-sinyal kan. Jadi atau duitnya langsung mau dikelola sama Bro Agung bisa kan? Bisa diam tidak. Ya udah kan. Tapi itu sebenarnya potong sedikit sorry. Itu Timothy Ronald tuh sempat bilang, gue nggak percaya gitu. Gue nggak percaya lu rugi 10M. Lu liatin bukti transaksinya. Iya sih. Bisa jadi lu judi. Nah. Soalnya emang banyak yang bilang ternyata judi sih dia. Iya kan, bisa jadi judi kan. Depo di kakek kita kan nggak tahu kan. Iya betul. Boncos kan kita juga nggak tahu kan. Access Toto. Atau kakek Zeus kan. Scarlet Princess. Iya parah. Terus juga ternyata websitenya katanya nih, website yang dia buat invest katanya tuh palsu cok. Palsu. Jadi kayak pas kita cari lagi katanya udah nggak ada. Berarti kan scam. Iya berarti kan memang dia udah dapetin 10M, website cabut. Orangnya cabut sih. Tapi sebenarnya kita nggak boleh ketawa sih di atas penderitaan orang sih. Tapi ngeliat mukanya tuh lucu. Ini gimana? Coba tuh kayak lucu. Itu sih mungkin untuk pelajaran aja teman-teman semua, supaya kayak kalian kalau invest jangan terlalu impulsif lah. Kalau trading jangan FOMO lah, jangan impulsif gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung mau trading di mana atau segala macam, atau bingung mau entry gimana, join aja Fox Premium gitu. Karena slogan lo apa? Let me be your eye in
Third eye in crypto market. Third eye in crypto market, kelas gitu. Jadi biarkan Coinfox menjadi third eye kalian di crypto market, kan terima beres cuy gitu. Di mana entry, di mana stop loss ya kan. Iya, kita juga kalau entry juga nggak buru-buru kan. Iya, kita nggak buru-buru. Langsung kayak ini nih, nggak gitu bro. Iya, ada namanya juga trading plan kan pasti. Iya, trading plan. Jadi langsung aja kita cek di deskripsi ada link untuk gabung ke Telegram kita. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Kita tadi udah bahas tentang masalah lokal, masalah di Indonesia, dan sekarang kita pengen move ke berita mancanegara gitu. Jadi berita itu datang dari Buenos Aires, ibu kota Argentina. Baru-baru ini pemerintah Argentina itu bakal pakai teknologi blockchain untuk mengintegrasikan ke birokrasi mereka gitu. Jadi ya Argentina aja udah mulai nih bang. Indonesia kapan cuy? Indonesia mah masih sibuk TikTok Shop. Masih ngurusin TikTok Shop, masih ngurusin judi dan ya susah cuy. Coba lu kalau ngomongin soal judi, Indonesia tuh nomor 1 anjir. Parah, nomor 1. Transaksi terbesar berapa puluh triliun kan? Iya. Ratus triliun apa? Puluh triliun gue lupa. Ada tuh data konkretnya. Padahal tuh kan Miss Kamboja kan dia emang si bandarnya kan, tapi nomor 1 tuh Indonesia anjir. Oh iya. Iya, Cok. Ini sampai ini detik video ini dibuat ada yang di depo, Cok. Iya, lu jalan nih ke pasar nih, mainan mereka bukan ML, Cok. Depo aja. Celing, parah cuy. Jadi ya itu dia, dan mulai bulan Oktober warga itu ternyata bakal bisa ngakses dokumen identitas mereka melalui dompet digital. Nah, untuk saat ini dokumen-dokumen yang bisa diakses itu ada akta kelahiran, habis itu pernikahan, terus juga ada bukti pendapatan dan verifikasi akademik gitu. Bayangin lu bisa akses itu dari dompet digital lu cuy, kayak gampang ya. Gak perlu lagi lu mau akses gimana atau ngurus-ngurus apa? 50.000 dulu. 50.000 dulu. 50.000 dulu. Gak ada. Gak ada gitu. Karena keren banget lah ya. Iya, udah semua tuh transparan dan bisa semua diakses sama blockchain. Dan proyek ini itu didukung sama Quark ID. Jadi Quark ID itu protokol identitas digital yang menggunakan ZK Sync era. Jadi semacam protokol Ethereum untuk scalability gitu. Dan Buenos Aires ini jadi kota pertama di Amerika Latin yang mengadopsi teknologi blockchain untuk layanan pemerintah. Gokil, di Amerika Latin tuh mereka pertama cuy. Jadi kayak bisa lah kali Indonesia besok jadi kota Jakarta jadi kota pertama di Asia Tenggara, anjay. Dan proyek ini tuh dianggap sebagai langkah maju banget menuju masa depan yang mungkin lebih efisien, aman, dan transparan. Jadi kita tunggu aja gimana Indonesia ke depannya. Apakah capres-capres ini bakal melek dengan blockchain? Karena tuh mereka melek sama mereka ngerti itu beda bang. Mereka kalau cuma tahu doang, blockchain. Tapi kalau mereka ngerti, mereka bisa mengadopsi. Nggak ada lagi tuh EKTP yang cuma EKTP juga. Lu kemana-mana juga masih minta fotokopi. Parah anjir. Gak akan ada lagi cuy. Jadi kayak semuanya gampang dan ya bakal transparan lah. Enak lah pokoknya lah ya. Bakal enak lah kalau apa-apa dengan blockchain dan ditunggu banget sih. Dan kira-kira kalau misalnya capres ada yang ngerti sama blockchain, lu bakal pilih nggak sih? Dukung lah, jelas. Oke, next berita ketiga yaitu berita dari Animoca Brand. Jadi Animoca Brand ini dia berhasil mengumpulkan 20 juta US dollar dalam putaran pendanaannya yang dikelola sama pimpinan oleh CMCC Global. Nah, jadi tuh dana ini tuh berasal dari portofolio Animoca Brand yang terdiri dari 450 instrumen investasi, perusahaan dan proyek Web3. Nah, nanti tuh dana ini tuh bakal dipakai buat ngembangin Mocaverse, termasuk pengembangan produk, adopsi Web3, terus juga kemitraan baru dalam ekosistem gamingnya si Animoca ini. Terus juga buat budaya, hiburan gitu. Terus buat yang belum tahu juga, Mocaverse itu salah satu koleksi NFT yang terdiri dari 8.888 yang bisa disebut tuh Mocas, kalau nggak salah ya. Dan memungkinkan pesertanya untuk menciptakan identitas digital, membangun reputasi, mendapatkan poin loyalitas, dan menggunakan seluruh ekosistem di Mocaverse-nya itu. Menurut lu gimana sih Metaverse sekarang? Ini kan ngomongin Mocaverse, Metaverse segala macam. Metaverse dulu sempet hype sih, yang kan hype-nya kan gara-gara kan awalnya tuh abis yang di Indo kan Leslar Metaverse, terus Leslarverse, asik ya. Apalagi sih? Ada Ransverse. Asik sih, mana asik? Ya tahu gue cuy, udah denger lu katanya beli asik sebenernya. Hah? Udah denger lu katanya beli asik. Parah, kemarin gue beli asik cuan cuy. Cuan berapa lah? Gue pasti harga asik. Gak tau gue harga asik sekarang. Cuman ya itulah, banyak beberapa project crypto yang integrasikannya mereka apa-apa connect ke Metaverse. Bagus sih sebenarnya sih. Tapi gue punya temen yang punya bisnis yang di industri di Metaverse juga pesimis cuy, susah sih emang.
Agak susah sih emang. Iya, Boy aja kemarin bilang develop itu kan hampir 2M anjir. Iya, itu juga belum tahu kan orang-orang tuh minat apa enggak. Iya, bakal kepake atau enggak, susah. Pakai apa enggak? Aduh. Iya. Itu hype-nya tuh yang katanya siapa tuh yang beli Snoop Dogg atau siapa tuh yang beli Lahan, iya tanah ya. Itu kan awalnya kan dari situ kan tuh. Kencang. Beli daging. Ustaz ada daging cuy. Apa nih Wahyu? Ada Wahyu, daging Wahyu cuy. Lupa beli di Poka. Jelas. Oke, kita lanjut ya ke berita keempat gitu. Berita keempat datang dari negara kita tercinta lagi, dan menurut gua juga salah satu kemajuan bagi industri di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu Peruri itu gelar conference dan exhibition untuk bahas solusi government tech atau GovTech untuk masa depan. Nah, acara ini tuh merupakan bagian dari perayaan ulang tahun Peruri yang ke-52 dengan tema Inventing Tomorrow dan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Oktober 2023 kemarin. Nah, banyak banget sih yang datang ke acara ini, termasuk kementerian, BUMN, perusahaan teknologi, startup, dan inovator dalam layanan publik dan GovTech. Selama acara, panel diskusi itu membahas tema-tema kayak digital transformation in government dan masih banyak lagi. Jadi kayak transformasi gitu lah Bang yang mereka bahas tentang Peruri yang bertransformasi sebelumnya dari percetakan keuangan jadi berintegrasi ke digital gitu. Nah, acara ini diharapkan dapat mempromosikan kolaborasi di bidang teknologi untuk mewujudkan GovTech solution for a better tomorrow dengan memperhatikan isu-isu keberlanjutan global. Tapi ada yang menarik sih sebenarnya Bang. Selain konferensi gitu, kemarin Peruri itu juga ngeluncurin namanya Peruri Sandbox. Apa tuh? Jadi Peruri Sandbox ini tuh bertujuan untuk mendukung startup dalam percepatan transformasi sektor publik dan sektor Peruri Sandi. Nah, mungkin lu nanya lagi, Peruri Sandi itu apa gitu. Jadi Peruri Sandi itu adalah layanan kriptografis yang dilengkapi dengan perlindungan layer tertinggi untuk mencegah penyalahgunaan akses oleh database administrator dan database user. Jadi ya mereka buat kayaknya semacam perlindungan untuk data-data user kali ya, user kan, karena kan kita dari kemarin tuh sempat banyak isu kalau masalah user data ya. Ada kemarin salah satu bank syariah yang datanya bocor ya kebetulan ya Pak ya, dan ya bocor dan ya gimana kan dijual gitu kan. Jadi ya mungkin ini sebagai langkah dari Peruri yang menurut gue cukup bagus untuk melindungi data kita dari ya dijual-jual begitulah. Atau kemarin lu datang nggak ke acara ini? Enggak, kemarin datang Parian. Parah, coba nggak diajak. Kita kagak lu kagak diajak. Wah, emang cuy parah. Dia emang suka sendiri. Dia emang suka sendiri sini. Nggak ngajak lu berarti nggak ngajak. Tiba-tiba dia udah ini ya. Udah bawa story. Abis ini inventing perumahan satu lah grup lah anjing. Enggak baca. Ya udah jadi marketing dah. Soalnya ini dah. Ya gua berarti nggak diajak ya? Gue diajak. Gue masuk ke dia seru banget sih isinya. Iya kan. Seru banget sih isinya, dan itu full biru gitu kalau gue ya kita kan anak suka biru aja. Iya, jadi ini dia Peruri Sandbox yang salah satu fitur layanan mereka. Oke, lanjut ke berita terakhir nih Mas Agung. Dari Citigroup atau Citibank. Apa tuh Gil? Nah, jadi beberapa waktu yang lalu itu Citigroup atau Citibank itu meluncurkan layanan baru yang mereka kasih nama Citi Token. Nah, Citi Token Service ini mengubah simpanan nasabah menjadi token digital yang bisa dikirim dengan cepat ke siapa aja di seluruh dunia. Nah, jadi kayak misalnya gua sebagai orang Citi dan lu punya bisnis di luar dan lu sebagai klien gua ngubah simpanan nasabah lu untuk jadi token, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kas dan pembiayaan perdagangan dengan mengintegrasikan token ke dalam jaringan global Citi itu. Nah, benefitnya banyak banget Bang yang kebuka, dan menurut gue yang paling bagus itu tuh berkurangnya waktu transaksi dari hari menjadi menit. Wih, lumayan cuy, parah kan? Maksudnya itu mempercepat kan? Nah, cuman tuh gue denger kemarin ada isu-isu dikit kalau memang katanya Citibank ini secara B2C itu udah kurang bagus lah. Jadi pelan-pelan Citibank yang ada di Southeast Asia atau di Asia gitu pelan-pelan udah narik beberapa cabang-cabangnya. Nah, jadi mereka mungkin karena mereka udah nggak bagus nih B2C ke consumernya, jadi mereka bikin token untuk B2B gitu, untuk bikin klien-klien mereka secara bank, klien-klien mereka tuh lebih bagus lagi, lebih sejahtera lagi. Jadi ya udah mereka bakal bisnis B2B aja gitu. Bisa aja kan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi itu masih sekilas kayak gue denger kabar gitu, katanya Citibank itu masalahnya gitu. Jadi ya dengan diluncurkan Citi Token Service ini, Citigroup ngeliatin keseriusan mereka tuh Fox untuk berinovasi dan beradaptasi di era digital, dan diharapkan kedepannya layanan ini
bakal ngebuka jalan untuk pembayaran yang lebih efisien dan cepat di masa depan. Jadi gimana nih bank-bank yang lain di Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, ada keinginan nggak sih untuk tokenisasi secara B2B atau misalnya kalian mau integrasikan dengan blockchain? Karena ini sebenarnya terintegrasi sama smart contract. Tapi kayaknya ini nggak sih, kayaknya kan dia awalnya kan B2C kan. Tapi kayaknya kenapa dialihin B2B, mungkin gara-gara customer kita atau masyarakat kita belum paham dengan itu kali ya, maka dialihin ke B2B. Itu bisa jadi, dan salah satu konspirasi yang menurut gua kemungkinannya karena juga dia secara B2C udah nggak bagus banget. Bagus ya. Jadi kayak udah jarang yang pakai juga Citi gitu kan. Jadi kayak yaudah akhirnya karena dia nggak ngelihat ladang marketnya di sana, yaudah dialihin aja ke B2B gitu. Jadi ya gimana nih bank-bank Indonesia yang lain? Kalian mau nyusul integrasiin sama smart contract, habis itu buat blockchainnya. Nah mereka nih buat blockchain, tapi blockchain mereka blockchain private. Jadi blockchain private itu cuma mereka doang yang ngelola blockchain. Nah jadi nggak bisa dibilang transparan. Iya, berarti nggak semua orang bisa ngeliat. Nggak semua orang bisa lihat dan nggak semua orang bisa akses. Jadi nggak bisa dibilang transparan. Kalau transparan kan cuma blockchain public, bos. Jadi ya susah sih untuk dibilang transparan. Cuman yang gue bisa dibilang salah satu keunggulannya cuma mempercepat transaksi. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang transparan karena mereka blockchain private. Iya, karena yang bisa cuma dia doang. Betul. Kan, sistemnya dia doang. Sistem mereka doang. Dan gue sukanya adalah klien-klien itu nggak perlu bikin wallet, bos. Jadi memang langsung terintegrasi sama layanan mereka langsung. Maksudnya tuh dia nggak perlu kayak data gitu, kayak gini nggak perlu untuk bikin wallet atau gimana pinjol gitu ya, enggak lah. Tapi kayak ya udah cuman kayak isi nama, nomor HP itu doang paling. Iya, dan nasabah langsung bisa ditokenisasi sama mereka. Jadi menurut gue cukup seamless lah transisinya. Nggak yang langsung tak gitu orang ini, nggak, cukup seamless dan orang-orang kayak bisnis lain juga bakal harusnya bisa beratasi dan cepat. Salah satu bisnis yang mereka coba kemarin itu mereka nyoba sama pelayaran Mars, MAERSK, kayak lu pernah lihat lah pasti. Tahu. Nah mereka coba dan berhasil. Mereka mencoba menguji coba layanannya. Gua nggak dapat data pasti apa yang mereka uji coba dan gimana ya, tapi mereka udah menguji coba layanan sama perusahaan pelayaran Mars dan berhasil. Berhasil. Keren, Mars tuh perusahaan gede loh. Iya cuy, parah cuy. Dan ya itu, kita lihat aja ke depannya. Dan menurut gua pelan-pelan udah mulai terintegrasi dengan bagus sih, dengan blockchain segala macam. NFT juga udah mulai bagus, juga terintegrasinya dengan real estate dan segala macam gitu kan. Karena sekarang NFT juga udah nggak bisa dijual lagi karena bos. Kenapa emang? Ya karena udah nggak ada marketnya lagi. Iya sih. Asal lu tahu ya 95% market atau NFT itu nggak terjual cuy, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Jadi cuma bisa dibilang 95% orang yang punya aset NFT itu punya investasi yang nggak ada nilainya. Susah semua lah ya. Iya, karena digoreng doang waktu itu ya. Iya, jadi akhirnya orang-orang yang punya NFT atau yang ngerti NFT mentransisikan NFT itu jadi bisa dipakai sebagai utility. Ya, yang berguna lah gitu. For your information, ada namanya Sir Morpheus. Sir Morpheus itu gunain NFT untuk jual beli tiket. Bagus tuh. Nah, tiket konser. Yeah. Bagus cuy gitu. Jadi bukan cuma sekedar gambar semacam, dan ada juga kemarin konser Noah itu ngebuat NFT untuk bisa dapat akses eksklusif biar bisa ketemu sama Noahnya langsung. Nah, itu sih. Jadi lu punya NFT-nya Noah, lu bakal bisa langsung bisa temu sapa sama si Noahnya langsung. Jadi menurut gue itu bagus lah ya kalau bisa diintegrasi sama tiket konser itu, enak lah ya. Jadi digunain ke utility, bos. Gak perlu ngantri terus juga calo kan biar hilang tuh calo. Nah, bila hilang calo udah gak ada lagi calo cuy dengan ada NFT. Calo, aduh. Terus lu jual beli tiket lu juga lebih gampang. Maksudnya kayak second hand ya. Kalau misalnya lu nggak kepake dan mau ini ke gua nggak perlu ngurus lagi kemana. Kan biasanya kan kayak urus KTP. Iya. Sama apa yang bersangkutan ini itu kan. Iya, nggak perlu, itu bakal ribet gitu. Dan itu menurut gua bagus sih. Ini sih. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gimana adopsi NFT di ticketing segala macam, tonton aja video gua yang ngebahas use case di NFT ticketing. Oke, itu aja mungkin untuk berita kita kali ini ya. Untuk minggu ini menurut gua cukup bagus juga sih untuk berita kita kali ini. Nggak ada yang boring juga, banyak banget kemajuan, dan menurut gua kemunduran cuman yang beromen tadi. Kemunduran cuman beromen tadi, dan beromen semangat ya beromen untuk mengembalikan apa Maksim ya. Saya mendukung ya. Mendukung. Yang penting halal. Yang penting halal, jangan kayak kemarin lah ya gitu. Ya tetap hati-hati buat teman-teman yang mau berinvestasi atau mau trading, tetap perhitungkan biaya kalian. Ya, jangan FOMO. Jangan pakai duit panas lah. Itu aja simpelnya. Jangan FOMO lah intinya lah. Iya, jangan FOMO. Terus pakai juga yang namanya trading plan segala macem gitu, penting gitu. Jangan ikut-ikutan orang. Tahu gitu cuy. Jadi ya udah deh. Jadi untuk berita kita pada beberapa minggu belakangan ini. See you in the next video Fox di ADC berikutnya, dan bye-bye.